Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali pengajian rutinan Sabtu malam Ahad ini, marilah kita kembangkan di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh dan di dalam kehidupan ini dengan kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Tema kajian di malam ini dengan judul ternyata baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak buta huruf seperti yang kita pahami selama ini. Mari kita buktikan di dalam Al-Qur'annya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tanda bukti bahwa baginda Rasulullah, tanda bukti bahwa seluruh para nabi dan para rasul itu tidak buta huruf. Kita buka di dalam surat Al-Jumu'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Yang artinya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah Maharaja yang maha suci, yang maha perkasa, maha bijaksana. Apa yang dimaksud? Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah.
Apa maknanya yang ada di langit dan yang ada di bumi dan seluruh alam semesta ini seluruhnya bertasbih kepada Allah, mensucikan hanya kepada Allah. Apakah bacaan tasbih yang selama ini seperti yang kita baca? Apa yang dibaca oleh alam semesta ini, apa yang dibaca oleh langit dan bumi ini, apakah tasbih seperti tasbih yang manusia baca? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apakah demikian? Langit dan bumi menggembahkan tasbih kepada Allah? Tidak. Jadi langit dan bumi dan alam semesta ini tasbihnya bukan Allah, tasbihnya manusia. Tasbihnya alam semesta, tasbihnya langit dan bumi beda jauh dengan tasbihnya seluruh umat manusia. Kalau tasbihnya langit dan bumi, yang ada hanya Allah yang berkuasa atas langit dan bumi, maka itulah disebut suci, karena yang ada hanya Allah atas langit dan bumi. Akan tetapi tasbihnya Allah manusia versi hawa nafsu kita sendiri selama ini, mulut kita bicara atau mulut kita melafalkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Akan tetapi di dalam hati kita yang wujud masih diri manusianya, yang hidup masih diri manusianya, yang berkuasa untuk bertasbih masih diri manusianya. Pada intinya manusia masih mensucikan dirinya sendiri daripada mensucikan Tuhannya. Kenapakah manusia hanya mensucikan, hanya memaha-akbarkan, hanya memaha-besarkan dirinya sendiri daripada mensucikan, daripada memaha-akbarkan, daripada memaha-tinggikan Tuhannya? Karena yang wujud di dalam hati manusia masih manusianya, maka yang disuci-sucikan pasti yang wujud. Sedangkan Allah gaib, sedangkan Allah tak ada bagi manusia yang masih merasa wujud diri manusianya di dalam hatinya. Meskipun tasbih ribuan kali, meskipun membaca tasbih jutaan kali, toh tetap yang wujud, yang merasa bisa membaca tasbih masih manusianya, yang tidak akan pernah suci-suci. Kenapa? Karena manusianya masih menjadi Tuhannya, tasbih yang dibacanya sendiri. Inilah, jadi tak satu pun manusia bisa mensucikan Tuhannya bila manusianya masih ada. Jadi apa yang dimaksud alam semesta, langit dan bumi ini selalu bertasbih kepada Allah? Karena langit dan bumi ini di dalam liputan atau di dalam kekuasaan hanya Allah yang menggelar langit dan bumi, sehingga mereka semua bertasbih, tapi tasbihnya diam. Bukan subhanallah, subhanallah seperti alam manusia, tapi tasbihnya diam. Kenapa kok diam? Langit tidak merasa bahwa dirinya itu langit. Bumi tidak merasa bahwa dirinya itu bumi. Karena langit dan bumi adalah kekuasaan Allah, pantas saja langit dan bumi selalu bertasbih kepada Tuhannya, memahatinggikan Tuhannya, memahakuasakan Tuhannya atas tergelarnya langit dan bumi itu. Karena langitnya tak merasa dirinya langit, karena buminya tak merasa dirinya bumi. Yang ada hanya Allah,
pantas saja mereka memahasucikan Tuhannya. Tapi lain bagi kita, termasuk saya, manusia yang merasa membaca tasbih atau memahasucikan Tuhannya, bila masih nyata kemanusiaannya yang lebih wujud daripada Tuhannya, yang selalu merasa manusianya lah yang merasa membaca subhanallah, 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 hakikatnya manusianya tidak mensucikan Tuhannya, alias hanya mensucikan hawa nafsune dewe. Kalau sudah banyak bacaan subhanallahnya, hati merasa bangga. Kalau sudah banyak bacaan subhanallahnya, hati merasa suci. Kalau sudah banyak membaca subhanallahnya, hati merasa mulia. Inilah yang dimaksud ibadah, kemaksiatan dibungkus ibadah. Kemaksiatan dibungkus zikiran subhanallah, subhanallah. Karena yang merasa bisa berzikir kepada Tuhannya hanya manusianya. Seolah-olah Tuhan tak bisa berzikir kepada manusia. Seolah-olah Tuhan tak bisa ingat kepada manusia. Hanya manusianya lah yang harus ingat kepada Tuhannya. Hanya manusianya lah yang harus berzikir kepada Tuhannya. Logikanya begini. Apakah HP yang kita pegang ini bisa mengingat kita sebagai pemilik HP? Kalau HP ini bisa mengingat kita sebagai pemilik HP, berarti HP ini merasa dirinya sebagai Tuhannya yang memiliki HP. Karena HP merasa bisa menjaga yang memiliki HP. Yang memiliki HP, yang mempunyai HP pergi kemanapun diikuti terus oleh HP-nya, intil terus. Apakah demikian? Yang benar adalah yang punya HP lah yang wajib berzikir, yang punya HP lah yang wajib menjaga, yang punya HP lah yang wajib mengingat HP-nya agar tidak hilang. Coba HP kita tinggal di suatu tempat, sebentar saja hilang. Kenapa? Karena HP tak mampu berzikir. Jangankan berzikir kepada kita, berzikir kepada HP-nya sendiri tak mampu. HP itulah ibarat kita manusia yang tak bisa apa-apa. Mana mungkin kita bisa mengucapkan zikir subhanallah, subhanallah, subhanallah tanpa uripe Allah. Itu yang harus kita sadari. Jangan merasa kita yang bisa mengucapkan subhanallah, 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 sehingga kita merasa bangga, merasa mulia dengan banyaknya zikir yang kita lantunkan, karena kita lupa bahwa diri kita ini hanyalah makhluk. Lupa kalau kita ini makhluk. Kita bukan Tuhan, tapi kita hanya makhluk yang tak bisa apa-apa. Kita hanya makhluk yang harus dijaga Tuhan. Kita hanya makhluk yang wajib diperankan Tuhan. Kita hanya makhluk yang dicukupi Tuhan. Mana mungkin kita bisa mensuci-sucikan Tuhan? Kita mensucikan diri kita saja tidak bisa, apalagi mensucikan Tuhan. Yang berhak mensucikan Tuhan ya Tuhan sendiri, dan yang berhak mensucikan segala ciptaannya ya yang menciptakan sendiri. Jadi kita ini jangan sok jadi Tuhan. Saya ulangi lagi. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi bertasbih kepada Allah, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Jadi tak ada yang maha perkasa, tak ada yang hidup
selain uripe Allah. Itulah yang maha perkasa. Kita selama ini tidak bisa melihat, kita selama ini tidak bisa menyaksikan keperkasaan Allah, kebijaksanaan Allah yang ada pada setiap diri manusia kita. Kita hanyalah selalu dan selalu menyaksikan ayat-ayat hawa nafsu kita sendiri saja daripada menyaksikan kemahaperkasaan, kemahakekuasaan Allah atas diri kita selama ini. Maka dari itu kita takkan pernah berzikir, takkan pernah bisa mensucikan Allah kecuali Allah. Bila manusianya masih ada, selamanya ya najis terus. Bagaimana agar manusianya suci? Ya tiadakan dirimu di hatimu. Maka setelah kau tiada, yang ada hanyalah uripe Allah. Yang ada hanyalah penguasa diri manusianya. Alhamdulillah, kita lanjutkan bukti bahwa baginda Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak buta huruf seperti yang kita pahami selama ini. Bukti yang sangat amat nyata di dalam surat As-Saff ayat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Mohon maaf, ayat yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Mohon maaf, ternyata ayatnya tertukar. Mohon dimaafkan, ternyata ayatnya ada di surat Al-Jumu'ah. Jadi ayat yang pertamanya hampir sama dengan yang tadi. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah Maha Raja, yang Maha Suci, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Lanjutannya ayat yang kedua, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Yang artinya dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka dengan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Inilah tanda bukti yang sangat amat nyata, ternyata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak buta huruf. Tapi yang buta huruf itu ya kaumnya dan orang-orang yang mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad, umatnya yang buta huruf, bukan Kanjeng Nabinya. Mari kita simak lagi. Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf, ya kan, kaum yang buta huruf, dan kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah.
Meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Apa maknanya ini? Dialah yang mengutus seorang rasul, Allah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf. Jadi bukan Nabi Muhammadnya yang buta huruf. Yang buta huruf adalah kita ini loh. Kaumnya Nabi Muhammad ini loh yang buta huruf. Buta huruf itu apa sih maknanya? Buta imannya. Mengenal Islam hanya kata-kata Islam saja, tanpa dibarengi dengan kepasrahan, berpasrah diri kepada Tuhannya. Ini yang dimaksud buta huruf ini. Nabi Muhammad diutus kepada kaum yang buta huruf. Nabi Muhammad diutus kepada kaum jahiliyah. Siapa yang jahiliyah? Ya saya ini. Ya kita semua ini yang jahiliyah, yang selalu menjahili kewujudan Allah, yang selalu menjahili uripe Allah menjadi uripe manungsa, yang selalu menjahili kekuasaan Allah menjadi kekuasaan diri kita. Duduk kita jahili kita yang bisa duduk. Berdiri kita jahili kita yang merasa bisa berdiri. Sholat kita jahili seolah-olah kita yang mampu untuk sholat. Bekerja kita jahili seolah-olah kita yang mampu bekerja. Kekayaan kita jahili seolah-olah kita yang merasa kita bisa menciptakan kekayaan ini. Ilmu kita jahili seolah-olah ilmu kita. Mendengar kita jahili seolah-olah dengarnya manusianya. Pembicaraan kita jahili seolah-olah kita yang mampu bicara. Ilmu seolah-olah kita yang punya ilmu dan hidup, dan seterusnya seolah-olah kita yang hidup. Selama ini kita selalu menjahili Allah. Itulah kaum jahiliyah, ya termasuk saya sendiri. Itu yang dimaksud buta huruf itu. Bukan Kanjeng Nabi Muhammad yang buta huruf, tapi kaumnya lah yang buta huruf. Buta huruf akan siapa? Buta imannya akan Tuhannya. Kenapa kok buta imannya? Karena hatinya masih berpasrah diri kepada hawa nafsunya sendiri selama ini. Inilah diturunkannya para nabi dan para rasul, termasuk Kanjeng Nabi Muhammad ini, untuk membuka tabir penghalang hati-hati manusia, agar hati manusia rela, ridho, memasrahkan dirinya bahwa hidup dan badan ini bukan miliknya sendiri. Akan tetapi hidup dan badan inilah amanah-amanah yang wajib kita emban, dan amanah-amanah yang wajib segera kita pasrahkan kembali amanah ini kepada yang punya. Jangan diaku-akui amanah-amanah ini sebagai milik kita. Hidup bukan milik kita. Bila hidup milik kita, kita tak akan pernah mati. Kita akan hidup terus layaknya Tuhan. Akan tetapi kenapa kok manusia itu mati semua? Orang zamannya Nabi Adam sampai zaman saat ini banyak yang sudah mati. Kenapa? Karena memang manusia tak punya hidup. Badan pun juga bukan milik manusianya. Kapan kita menciptakan badan? Kapan kita merawat jeroan-jeroan ini? Apakah kita yang mengalirkan darah? Setelah makan dan minum, apakah kita yang merogoh perut kita agar kita mengolah menjadi darah, agar kita mengolah menjadi energi, agar kita bisa mengolah menjadi vitamin, agar kita bisa mengolah menjadi kotoran? Apakah kita yang mengurus tubuh-tubuh yang di dalam badan ini? Inilah tanda bukti yang sangat amat nyata
bahwa hidup dan badan ini bukan hak milik manusianya. Inilah yang wajib dipasrahkan, berpasrah diri kepada yang memiliki hidup dan badan ini. Inilah yang dimaksud agama rahmatan lil alamin. Jadi bukan Islam itu agama rahmatan lil alamin. Artikan Islam itu apa? Kalau hanya Islam, kata-kata Islam saja tidak masuk kepada agamanya seluruh manusia. Tapi kalau diartikan, diterjemahkan Islam itu apa? Yakni berpasrah diri, masuk dengan agamanya seluruh manusia. Pantas saja dikatakan agama rahmatan lil alamin, karena harus manusia datang memasrahkan dirinya kepada Tuhannya agar semua yang dilakukan bisa lillahi ta'ala. Inilah buktinya bahwa selama ini hanya kitalah kaumnya yang buta huruf, bukan Kanjeng Nabi Muhammadnya yang buta huruf. Manusianya lah yang buta huruf akan kedirian manusianya. Manusianya buta akan jati diri manusianya. Siapa manusia ini? Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia adalah sebuah rahasia dan akulah yang merahasiai manusia. Jadi bila manusianya sudah datang kepada Tuhannya, memasrahkan dirinya, memasrahkan bahwa hidup ini hidupnya Allah, badan ini zahirnya Allah, ciptaannya Allah, maka manusianya akan menemukan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Siapakah mereka jiwa yang tenang itu? Dialah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulangkanlah, relakanlah, ridhokanlah, kembalikanlah bahwa hidup dan badan ini hanya milik Tuhan yang menciptakan dirimu. Mengembalikannya dengan rela dan ridho, maka Allah pun akan meridhoi kita. Bagaimana mungkin kita mengharap-harap ridhonya Allah sedangkan diri kita masih merasa diri yang wujud, merasa diri yang hidup, merasa diri yang berkuasa atas diri kita? Ya selamanya tak akan mendapatkan ridhonya Allah, tapi yang didapat hanya ridhonya setan saja. Siapa ridhonya setan yang didapat selama ini? Inna syaitana lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Coba kita perhatikan di dalam diri kita, siapa sih yang nyata? Sang pencipta apa yang dicipta yang merasa nyata di dalam hati kita? Makhluk atau sang kholik yang nyata di dalam hati kita? Bila yang nyata di dalam hati kita masih makhluknya, bila yang nyata di dalam hati kita masih manusianya, ya itulah rupanya iblis dan setan itu. Jadi tidak goib. Iblis, setan, jin itu tidak goib. Ya kita ini barangnya, kita ini loh setannya, kita ini loh iblisnya, jinnya, dajjalnya yang selalu menghalang-halangi datang kepada Tuhannya dengan rela dan ridho. Siapapun manusianya, apapun agamanya, bila tak ada kepasrahan diri kepada Tuhannya, bukan disebut agama. Jadi agama sang pencipta itu hanya satu,
Satu, bagaimana ketika manusianya rela hidup mengembalikan amanah-amanah yang diembannya kepada sang pemilik amanah. Bila kita sudah mengembalikan itu semua, maka fadkhuli fi ibadi, maka masuklah kalian ke dalam hamba-hambaku yang mengabdi. Inilah yang dimaksud syahadat, inilah yang dimaksud sholat, inilah yang dimaksud zakat, inilah yang dimaksud puasa, inilah yang dimaksud haji. Versinya Allah, bukan versi manusia. Kalau versinya manusia kan dewe-dewe, syahadatnya dengan mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi yang disaksikan di dalam hatinya masih hawa nafsunya, berarti belum menyaksikan Tuhannya. Akan tetapi kita selama ini hanya menyaksikan hawa nafsu dewe-dewe sebagai Tuhan yang paling wujud di dalam hati kita selama ini. Maka tak akan pernah bisa syahadat, tak akan pernah bisa sholat, tak akan pernah bisa zakat, tak akan pernah bisa puasa, dan tak akan pernah bisa haji. Apa yang dimaui, apa yang dikarepke Gusti Allah, kalau belum bisa menjadi hamba yang mengabdi dengan cara mempersembahkan dirinya kepada Tuhannya, maka manusia hanya imajinasi, ilusi, halusinasi saja di dalam beragama dan bertuhan. Kenapa? Karena agama yang dipeluknya selama ini, agama apapun namanya, masih agama hawa nafsu dewe-dewe. Otomatis manusia merasa paling benar sendiri di dalam agamanya, yang lainnya salah, yang benar hanya agamaku. Otomatis begitu. Kenapa? Karena yang dipeluk hanyalah agama hawa nafsu, bukan agama Allah. Kenapa? Karena diri kita belum memasrahkan bahwa hidup dan badan ini bukan milik kita. Inilah yang dimaksud manusia-manusia yang buta huruf itu. Bukan Kanjeng Nabi Muhammad yang buta huruf, bukan para nabi dan rasul yang buta huruf. Kaumnya lah yang tidak mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad, kaumnya lah yang tidak mengikuti Nabi Isa, kaumnya lah yang tidak mengikuti para nabi dan rasul di zamannya. Itulah yang buta huruf, buta akan Tuhannya, yang dilihat hanyalah dirinya sendiri. Alhamdulillah, itulah bukti bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak buta huruf, tapi kaumnya lah yang buta huruf. Itu maknanya buta huruf itu bukan buta akan membaca menulis seperti ini. Makna buta huruf itu hatinya masih buta akan Tuhannya, imannya masih iman kepada hawa nafsunya sendiri. Kenapa imannya kita selama ini hanya iman kepada hawa nafsunya sendiri? Karena yang lebih wujud dari wujudnya Tuhan hanyalah diri kita sendiri. Inilah yang dimaksud imannya hanya kepada hawa nafsunya sendiri. Ketika imannya hanya kepada hawa nafsunya sendiri, ibadah apapun ya sia-sia saja. Karena ibadah apapun hanya untuk pemuas hawa nafsu dewe-dewe. Bagaimana mungkin kita dikatakan bisa ibadah wong kita belum pasrahkan diri kita kepada Tuhan, wong kita belum lillahi ta'ala. Karena kita di dalam hati kita selama ini hanyalah linafsi, dudukku linafsi, aku yang bisa duduk. Berdiriku linafsi, aku yang bisa berdiri. Tuhan bisa apa?
Masa Tuhan bisa duduk? Kalau Tuhan bisa duduk berarti sama dengan makhluk. Dikira yang bisa duduk ini badan. Badan ini tidak bisa apa-apa tanpa Allah. Badan ini tak bisa ngapa-ngapain tanpa uripe Allah. Yang bisa duduk, yang bisa berjalan, yang bisa bekerja, yang bisa berlari, yang bisa mengemudi, dan yang bisa apapun. Sesungguhnya badan atau hidup. Coba dihayati. Coba dihayati agar hati kita tidak buta huruf. Dikira badan ini sebagai Tuhan, bukan badan sebagai Tuhan. Hiduplah yang mentuhani badan, hiduplah yang menciptakan badan. Monggo disadari semua, termasuk saya. Jadi jangan silau dengan saya. Saya hanya membaca ayat-ayat sucinya Allah. Meskipun banyak orang menyalahkan saya, kenapa kok mentafsiri Al-Quran sendiri? Kan banyak ulama-ulama ahli tafsir. Biarlah saya menafsirkan sendiri, karena saya hanya membela Allah daripada membela diri saya sendiri. Hanya mengkuasakan Allah daripada mengkuasakan diri saya sendiri, karena diri saya tidak bisa apa-apa tanpa Allah. Anda pun juga takkan pernah bisa apa tanpa Allah. Ahli tafsir juga tidak bisa menafsirkan apa-apa tanpa Allah. Jadi ahli tafsir apa Allah yang bisa menafsiri alam semesta ini? Silahkan dipahami. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua senantiasa dibukakan pintu hati kita agar kita tidak buta huruf lagi, agar kita sama-sama di golongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita mendapat syafaatnya, hidup yang menghidupi Nabi Muhammad. Bila kita sudah mempersembahkan lagi bahwa hidup ini hidupnya Allah, itulah yang memberi syafaat kepada para rasulnya dan kepada umat manusia. Karena apa? Karena dialah yang menciptakan manusia. Nabi Muhammad sendiri tak bisa ngapa-ngapain, melempar saja tidak bisa, apalagi mensyafaati. Yang bisa mensyafaati itu adalah hidup yang ada pada diri Kanjeng Nabi Muhammad dan hidup yang ada pada setiap diri manusia. Bila manusia itu sudah masuk agamanya Allah. Apa agamanya Allah? Bukan Islam. Apa agamanya Allah? Bukan Kristen. Apa agamanya Allah? Bukan Hindu, Buddha, dan sebagainya. Bukan semua agama nama itu, tapi agama Allah itu ketika manusianya sudah memasrahkan dirinya bahwa dirinya hanyalah makhluk. Makhluk, jangan jadi pencipta. Kalau kita sudah jadi makhluk, duduk kita siapa yang mencipta? Ya kan Tuhannya yang mendudukkan. Kalau kita hanya makhluk berdiri ini, siapa yang menciptakan? Kan yang menciptakan badan, bukan kita yang berkuasa. Akan tetapi kebanyakan manusia seolah-olah manusia ialah yang lebih berkuasa daripada Tuhan. Kenapa? Karena manusianya bisa jalan sendiri, bisa duduk sendiri, bisa membaca sendiri, bisa kerja sendiri tanpa Tuhan. Yo mati. Bila manusia bergerak sendiri tanpa Tuhan, yaitu yang dikatakan hati yang mati, itu yang dikatakan buta huruf itu. Seperti saya ini buta huruf. Semoga Anda tidak buta huruf ya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri kajian rutinan Sabtu malam Ahad ini, semoga kita semua senantiasa dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan dengan para nabi dan para rasul. Maknanya bila kita ingin dikumpulkan
kepada dengan para nabi dan para rasul, terkhususnya kanjeng Nabi Muhammad, ya kita wajib mengikuti jejak Nabi Muhammad. Apa jejaknya? Jadilah Rasulullah, jadilah hamba Allah. Jangan jadi rasulnya setan, jangan jadi utusannya setan, jangan jadi pesuruhnya hawa nafsu kita sendiri. Itu bila kita ingin kumpul dengan kanjeng Nabi Muhammad sekarang juga, tidak usah nunggu nanti, sekarang pun juga bisa bila diri kita rela ridho hanya Allah Tuhan itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirlah kita baca atau kita kembahkan selawat dolimin daful bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghini zalimin bi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghini zalimin bi wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala